Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Inilah Perompak TRI Makassar yang kembali hadir mengudara ya di edisi Halo Jumat tanggal 1 Mei 2026. Dan saat ini kita di program Dialog Nuansa Fajar ya. Subuh ini di pukul 5.30 mengangkat tema hak buruh dalam cahaya iman, keadilan upah dan kesejahteraan, dan saat ini sudah bersama dengan narasumber kami via Zoom ya. Beliau adalah Dr. Haji Agus Salim Beduk Mala MA. Dan pagi hari ini kita akan membahas sahabat budaya mengenai hak buruh dalam cahaya iman, keadilan upah dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Ustaz sudah hadir di perempat pagi ini walaupun lewat Zoom. Pak Ustaz sehat ya? Oke, iya. Pak Ustaz mohon izin kita boleh langsung mulai nih Pak Ustaz ya? Iya, Sir. Iya, iya. Nah, dalam pandangan agama bagaimana posisi bekerja dan mencari nafkah? Apakah benar kerja bisa bernilai ibadah, Tabe? Iya. Mari silakan Pak Ustaz. Jaringannya kurang bagus ya? Oh iya, iya, iya. Oke, kita coba kembali Pak Ustaz. Iya. 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 Dalam pandangan agama bagaimana posisi bekerja dan mencari nafkah? Apakah benar kerja bisa bernilai ibadah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa, para pendengar, Perompak RRI Makassar yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi subuh hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita masih mendengarkan program 4 RRI Makassar dalam acara kuliah subuh ya, kuliah subuh dengan judul materi kita pada pagi hari ini adalah hak buruh dan cahaya iman. Tentu kita mengaitkan dengan hari ini kita memperingati Hari buruh. 1 Iya. Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Oleh karena itu tema kita hari ini tepat sekali, yaitu berkaitan dengan hari Hari Buruh. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam Surat Taubah, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluh tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa-apa saja yang telah engkau kerjakan. Para ulama atau para cendekiawan Muslim memberikan definisi tentang al-amal, yaitu bekerja. Apa itu bekerja? Apa itu al-amal dalam ayat tersebut? Salah satu ulama kita yang memberikan definisi adalah Profesor Buya Hamkah. Di dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-amal di dalam ayat itu yaitu pekerjaan atau usaha atau perbuatan atau keaktifan hidup. Nah, ini sejalan dengan perintah Islam untuk bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki.
Apa itu sesuai dengan bakat yang kita miliki adalah bahwasanya kita diciptakan dengan berbagai macam lapangan kerja dengan profesi kita masing-masing. Kita ada bekerja sebagai guru, ada sebagai dosen, ada sebagai pedagang, ada sebagai nelayan, ada sebagai buruh, ada sebagai petani dan seterusnya. Semua pekerjaan-pekerjaan ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mulia. Tidak ada pekerjaan yang tidak mulia selama pekerjaan itu mengandung manfaat, memberikan kehidupan, apalagi kita memberikan kehidupan atau menanggung keluarga kita atau anak-anak kita, keluarga kita, sehingga pekerjaan itu merupakan suatu ladang amal ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, pekerjaan atau bekerja adalah sesuatu yang sangat dihargai, sesuatu yang sangat mulia. Itu tadi berdasarkan ayat tersebut di atas. Namun di dalam kita bekerja tentu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat adil. Yang dimaksud dengan bersifat adil di sini adalah bahwa pekerjaan itu yang kita kerjakan adalah harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, mengandung nilai-nilai memberikan martabat kepada orang yang kita pekerjakan. Karena pekerjaan itu adalah termasuk ibadah, maka kita sebagai orang yang memberikan pekerjaan, entah itu pemerintah, entah itu industri atau di mana tempat kita bekerja, harus memperhatikan yang namanya faktor keadilan. Faktor keadilan di dalamnya yaitu berupa, ya kalau kita bahasakan ya berupa gaji atau penghargaan. Ya tentu di sini sudah kita bicara tentang gaji atau penghargaan. Ya, ketika kita bekerja tentu ada hak-hak tertentu. Ya, termasuk di dalamnya adalah hak jam kerja, termasuk jaminan sosial, termasuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti buruh kasar, kita berikan dia pekerjaan yang berat, baik itu jam kerjanya maupun tingkat keamanannya. Semua itu adalah merupakan tanggung jawab orang yang memberikan pekerjaan. Dalam hal penindasan, ya masih ya di mana-mana di dunia ini masih terdapat eksploitasi pekerjaan yang berlebihan, sehingga mengganggu namanya rasa-rasa keadilan terhadap pekerja itu. Masih banyak kita saksikan di beberapa media mempekerjakan lebih daripada waktu yang sesuai standar pemerintah atau sesuai standar badan-badan dunia, khususnya badan dunia mengenangani masalah buruh. Itu labor ya ada istilah di PBB itu tentang yang melindungi tentang hak-hak buruh. Kemudian juga penindasan dalam hal ini yaitu ya tidak memberikan jaminan, ya termasuk jaminan kesehatan, ya, jaminan kesejahteraan dan seterusnya. Saya kira di dalam Islam yang namanya pekerjaan adalah sangat mulia. Kenapa dikatakan sangat mulia? Karena pekerjaan itu adalah bukan hanya untuk orang yang bekerja, tetapi juga pekerjaan itu akan memberikan manfaat kepada keluarga si yang bekerja tersebut tadi. Melihat daripada judul tadi bahwa hak buruh dan cahaya imannya apa? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tentang hak-hak buruh. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa kita tidak boleh, ya kita dianjurkan membayar
putus tadi. Ya. Masih kedengar suara saya, Pak? Iya, masih sangat jelas sekali, Ya. Pak. Iya. Ya. Aja itu hadisnya utul ajira arahu bal ayajif farak arahu. Nah, itu hadisnya itu dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, ini termasuk landasan kepada orang yang memberikan pekerjaan. Tapi ini hadis ini tentu juga mungkin banyak penafsiran-penafsiran yang lainnya. Yang umpamanya ya hak buruh, ya hak yang dipekerjakan, ya seperti kita di kantor ya tidak mungkin setelah kita bekerja langsung digaji, tapi ada aturan tertentu, umpamanya bulanan, mingguan, ada seterusnya. Bahkan di dalam Islam bahwa pekerjaan itu harus dihargai. Cara penghargaannya umpamanya seorang pekerja yang rajin, yang telaten, yang bekerja bukan hanya bekerja karena apa saja yang telah diberikan tugas, tapi mungkin ada pekerjaan lain termasuk disiplin. Itu di dalam juga Islam juga ya diberi penghargaan sebagai pekerjaan tambahan. Ya, bisa jadi ada bonus ya. Kita ini di dalam bekerja itu biasanya ada bonus atau ada mungkin hadiah-hadiah yang memberikan motivasi kepada pekerja bahwa orang ini tersebut adalah memberikan nilai tambah terhadap pekerjaannya. Ya, karena bekerjanya itu sesuai dengan yang telah digariskan, yang telah diatur menurut ketentuan-ketentuan yang pemberi kerja, tetapi juga ada pekerjaan lain. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengerjakan pekerjaan yang membantu meningkatkan kualitas seperti ya mungkin contoh-contoh kecil saja termasuk kebersihan, ya termasuk keindahan, termasuk juga mungkin ya penghematan. Jadi kita bekerja sekarang ini tidak hanya apa yang telah digariskan, tetapi bila kita menemukan bahwa itu bermanfaat, itu harus kita laksanakan. Dan itu sebenarnya termasuk nilai tambah daripada orang yang mempekerjakan kita. Ya, termasuk juga kita menghemat. Ya, contoh kecil saja umpamanya kita melihat listrik, kita melihat lampu yang menyala padahal di siang hari, orang yang punya rasa jiwa bahwa ini tidak bermanfaat di siang hari menyala, ya dengan cermat atau dengan cepat untuk mematikan. Padahal itu hanya hal-hal yang sepele. Ya, pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Jadi kita ini hidup di dunia harus bekerja. Kita ini tidak boleh Allah dan Rasul itu sangat benci orang yang malas tidak bekerja. Ya, tidak mau bangun pagi seperti ini, harus kita bangun pagi. Ya, mencari pekerjaan apa saja yang bisa kita kerjakan di sehari harus. Ya. Jadi apa tadi judulnya, hak buruh dan cahaya iman. Ya, saya kira memang ya silakan, mungkin ada mau ditanya jawabkan, kita interaktif saja ya, daripada pendengar. Ya. Iya. Silakan Pak. Iya, mari silakan sahabat budaya mau bergabung. Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari kalau yang mau bergabung. Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Nah, kemudian seberapa pentingkah niat dan kejujuran dalam membangun hubungan kerja yang membawa berkah ini, Pak Ustaz Tabe? Ya. Baik, jadi di dalam kita bekerja itu harus ada sifat jujur. Ya, sifat jujur di sini adalah bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan. Ya, tidak boleh mengambil sesuatu yang merupakan hakikat. Ya, ini di pekerjaan ini banyak umpamanya di kantor. Ada mungkin barang tertentu yang bukan merupakan kita, itu kita tidak boleh mengambilnya. Ya, kita hanya boleh mengambil sesuai dengan perjanjian kerja itu. Ya, kita tidak boleh mengambil apa-apa yang ada di dalam kantor itu atau apa saja, walaupun itu sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala
Ya, termasuk mengambil yang bukan merupakan hak kita adalah termasuk dosa. Termasuk dosa. Karena kita memasukkan di dalam perut kita yang bukan merupakan hak kita. Ya mungkin ya punya korupsi, ya mungkin juga apa namanya KKN ya, korupsi, Iya. kolusi dan seterusnya. Ya, Nah, Allah lalu Subhanahu wa taala oh iya, oke. pemberian itu. Iya. Pak Ustadz, tapi ada yang mau bergabung pagi hari ini? Silakan. Mari silakan, Halo, selamat pagi. Iya, Assalamualaikum silakan. Ustaz, Bung Richard. Iya, iya, silakan, silakan. Ada saya mau tanya tadi, itu kalau kita pegawai kan punya kantor, terus kalau ada kebutuhan kita, misalnya alat tulis seperti kertas, pulpen, ya, kita ambil, tapi kan minta dari kepala kantor atau kepalanya sekolah. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Iya. Kemudian kedua, itu pejabat waktu mau diangkat kan ada kampanyenya akan mengurus rakyat. Tapi setelah dia sukses naik, tidak nalia makin. Bahkan hak-haknya lagi rakyat ngambil. Bagaimana yang begini, Ustaz? Ya, terima kasih banyak, Bung Richard. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Pak Ustadz Tabe. Tidak kedengaran pertanyaannya. Oh, iya, aduh. Jadi kalau misalnya di dunia kerja begitu Pak Ustadz, di kantor ya, di dunia kerja Iya. misalnya di kantor. Nah misalnya tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di kantor. Tapi ketika misalnya kita sudah minta izin Pak Ustadz, apakah dibolehkan? Terus yang kedua, bagi seorang apa namanya yang pada saat kampanye itu kita sudah memilih dia. Dan dia berjanji akan memberikan keadilan bagi para pekerja. Tapi pada kenyataannya itu semua akhirnya tidak sesuai dengan janji yang sudah diucapkan. Jadi ada dua pertanyaan ini Pak Ustaz Tabe. Ya, jadi masalah mengambil apa namanya sesuatu di Iya. kantor itu, ya kalau umpamanya pihak perusahaan mengatakan silahkan mengambil yang sudah izin, tidak ada masalah. Itu karena ada izin atau sudah dihalalkan, itu tidak ada masalah. Ya, apalagi kalau dari yang punya perusahaan atau yang punya wewenang. Mungkin yang punya perusahaan tidak, tapi ada yang punya wewenang di bagian bawah itu perlu mengatakan umpamanya ada sesuatu barang yang tidak dipakai, daripada hancur, daripada rusak, lebih baik dimanfaatkan untuk orang banyak, disumbangkan. Itu tidak, jadi itu sangat banyak sekarang ya. Umpamanya perusahaan itu ada namanya pergantian mobiler ya, dan daripada simpan di gudang, daripada tidak bermanfaat, lebih baik diberikan kepada lembaga-lembaga sosial, umpamanya ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah atau ke masjid-masjid atau gereja-gereja. Itu di mana saja bisa memberikan manfaat, itu tidak ada masalah. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua tentang dulu kalau ada kampanye sering berjanji, sering memberikan janji bahwa kalau saya jadi pejabat, saya jadi presiden, saya akan ciptakan kerja 18 juta. 18 juta orang kerja. Tetapi tidak dibuktikan. Nah, itu merupakan suatu dosa besar. Kenapa? Karena tujuan tadi orang memilih kan tentu ingin diperhatikan nasibnya, ingin disampaikan hajatnya kepada pemerintah. Namun orang berjanji tidak menepati daripada janji tersebut, sehingga itu bisa menjadi beban. Ya, beban enggak bagi dirinya orang yang berjanji itu. Dan oleh karena itu kalau kita tidak bisa menepati suatu janji, janganlah kita berjanji yang muluk-muluk. Melainkan kita berusaha. Ya, si pemberi janji harus berusaha untuk membuktikan janji tersebut. Jika sudah terjadi usaha-usaha, ya tentu harus diperlihatkan bahwa kami telah berusaha. Ya, kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh bahwa kami memperjuangkan hak-hak daripada pekerja. Hak-hak pekerja yang paling krusial di dunia kerja, atau bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, adalah masalah kesejahteraan, masalah keadilan. Ya, ada orang bekerja
ya tidak mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan standar. Dan di negara kita ini kan ada namanya standar UMR, upah minimum regional. Ya tentu di setiap daerah ada UMR-nya yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, itulah yang menjadi standar yang harus kita bayarkan kepada si pekerja. Apabila kita tidak memenuhi persyaratan itu, berarti melanggar daripada hak-hak pekerja itu, karena kita tidak melalui standar yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, memang ada beberapa ya perusahaan sudah melakukan standar itu, tapi ada juga yang tidak, terutama pekerja-pekerja buruh, pekerja-pekerja yang di sektor-sektor harian. Mungkin di industri sudah ada beberapa industri yang sudah melaksanakan undang-undang itu, tapi itu hanya kecil karena sebagian daripada kita ini bekerja secara buruh bangunan umpamanya, ya. Yang menjadi kendala kita juga ya karena memang pekerja-pekerja kita ini belum profesional. Ya, belum profesional. Artinya pekerjaan itu lebih banyak bukan menggunakan daripada keterampilan, tetapi masih menggunakan lebih besar daripada tenaga. Ya, apalagi sekarang ini ya tenaga manusia ini hampir-hampir digantikan oleh tenaga mesin. Sehingga pekerja ini ya lambat laun akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena di industri-industri besar itu sudah menggunakan teknologi. Ya, hanya ada beberapa saja yang belum menggunakan teknologi. Namun para pemberi pekerja itu ya selalu menuntut untuk bekerja lebih daripada apa yang menjadi dijanjikan tersebut. Ya, saya kira itu. Oke, Ya, iya. jadi intinya bahwa ya untuk beri janji kepada orang, ya tentu kita harus juga hati-hati. Jangan sampai kita tidak mampu untuk menepatinya. Ya, Oke, iya. silakan. Iya, oke. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz Tabe. Silakan ya, masih ada 5 menit lagi, Iya. 6 menit. Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah Umar di Pampang Tabe, pertanyaan tak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Saya ini mau bertanya Pak Ustaz. Saya Iya, silakan. sebagai tunanetra. Punya keterampilan pijat, kesehatan lah. Tapi saya ini selalu dijanji-janji. Ini rumah saya mau diperbaiki. Sampai sekarang ini belum ada buktinya. Saya kira begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari silakan Pak Ustaz. Saya telepon masuk, ada kolega telepon masuk. Silakan Iya, sebentar oke. langsung dua. Iya, Pak Ustaz Tabe. Jadi pertanyaannya beliau adalah seorang tukang pijat Pak Ustaz. Iya, tunanetra namanya Pak Umar di Pampang. Nah, beliau dijanji-janji katanya rumahnya akan diperbaiki, tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan. Ini bagaimana ini Pak Ustaz? Oh. Ya, sama kira-kira kurang lebih tadi pertanyaannya ya, Iya, memberi oke. janji kampanye. Sekali lagi ini janji juga ini. Ya, tunanetra ya itu namanya profesional ya. Jadi tunanetra kita profesionalnya tukang pijit. Ya, atau memberikan pengobatan ya. Pengobatannya itu juga ya kasihan juga nih kalau umpamanya si tunanetra ini yang punya keterbatasan, ya kemampuannya hanya bisa memijit, bisa mengobati orang, sementara biasanya yang dipijit itu kan tentu orang-orang yang punya duit, orang kaya umpamanya. Mungkin karena saking enaknya pijitannya sehingga tidak terasa dia memberi keiming-iming bahwa akan memperbaiki nanti rumahnya. Ya harus dia tepati yang berjanji tadi, apalagi kalau sering-sering diucapkan. Ya jangan hanya diucapkan ketika diobati, tetapi harus direalisasikan. Nah itu sudah menjadi janji adalah utang. Ya janji adalah utang. Ya tentu si yang memberikan tadi janji ini harus yang termasuk juga yang tadi yang tunanetra itu harus mengingatkan bahwa dulu Bapak pernah menjanji saya. Ya, kalau umpamanya
kan biasa juga orang itu berjanji ya tidak sengaja langsung tiba-tiba, tapi sebenarnya tidak punya kemampuan juga, ya paling tidak ada memberikan penjelasan bahwa saya mohon maaf, saya bisa bantukan seperti ini. Ya, kalau si tunanetranya menerima dengan ikhlas, itu sudah jatuh atau sudah hilang dia punya janji, karena sudah minta maaf dan sudah membantu sesuai dengan kemampuannya. Itu tidak ada masalah di dalam agama kita, saling memaafkan, saling menerima. Ya, saya kira tidak ada masalah. Iya. Nah, kemudian bagaimana membangun hubungan kerja yang manusiawi dan saling menghargai antara buruh dan pengusaha ini, Pak Ustaz? Ya. Jadi pemberi kerja dengan pekerja itu Pak sebenarnya tidak ada perbedaan ya di sisi Allah. Jadi pemberi kerja bukan berarti karena dia yang menggaji kita dan dia yang harus memberikan kesewenang-wenangan kepada pekerja. Tidak juga begitu. Jadi kita ini dalam dunia bekerja saling tolong menolong, intinya saling tolong menolong. Orang yang memberikan pekerjaan itu menolong kita, kita juga menolong dia. Coba andai kata tidak ada buruh, tidak ada petani, tidak ada pekerja di industri, tentu industri itu tidak akan jalan. Contohnya kita ini kerja di kantor, andai kata kita tidak ada seperti Bapak ini, tidak ada duduk di depan Zoom ini, mana bisa jalan pekerjaan itu. Jadi kita ini sebenarnya antara pemberi kerja dengan pekerja itu saling tolong menolong, saling membantu. Tidak ada di antara kita yang lebih daripada yang lain. Ya memanglah namanya sunnatullah bahwa setiap apa saja itu harus ada pemimpin, harus ada yang menggerakkan. Kalau tidak ada yang menggerakkan sesuatu itu pasti tidak akan jalan. Kita di kantor saja kalau tidak ada kepala tentu tidak ada jalan di bawah. Itulah pentingnya kita saling tolong menolong, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sesuai dengan tupoksi pekerjaan kita. Apa yang pekerjaan kita itu yang kita laksanakan. Ya karena masing-masing kita ini ada pekerjaan yang tidak ditentukan. Kalau pekerjaan kita hanya membersihkanlah dengan baik, dengan sempurna. Ya, kalau pekerjaan kita di administrasi, maka kerjakanlah administrasi itu dengan baik dan sempurna. Jadi pekerjaan itu tidak ada yang hina. Tidak ada yang hina. Ya, tidak ada yang hina apabila kita laksanakan pekerjaan itu dengan penuh kesenangan, penuh keikhlasan, dan kita semua pekerjaan kita harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling tolong menolong, jadi saling membahu-membahu sehingga pekerjaan itu sempurna. Ya, saya kira itu tidak ada pekerjaan yang hina. Iya, oke. Pak Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Sama-sama. Iya, oke. Sahabat budaya, kita sudah bersama dengan Bapak Ustaz Dr. Haji Agus Salim Bedumala MM, ya selaku narasumber kita pagi hari ini di program Dialog Nuansa Fajar, ya. Semoga memberikan berkah untuk kita semua. Sehat selalu Pak Ustaz. Salam buat keluarga tercinta. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Semoga apa yang kami hadirkan pagi hari ini ya bisa membawa berkah untuk semuanya.